Halo teman-teman, perkenalkan saya Alia Sentika Sari. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait luka dekubitus. Nah, teman-teman sendiri apakah pernah dengar dan atau tahu apa itu luka dekubitus? Baik, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah dengar dan ada yang belum mungkin ya. Kalau begitu, kita langsung aja. Luka dekubitus itu atau sering disebut sebagai luka tekan. Nah, luka tekan ini adalah luka yang terjadi ketika ada tekanan berkepanjangan pada kulit dan jaringan di bawahnya. Ini biasanya terjadi di area tubuh yang menempel pada permukaan keras seperti punggung, bokong, terus tumit, dan pinggul. Nah, tekanan yang lama tadi akan menghambat aliran darah ke area tersebut sehingga menyebabkan terjadinya luka dekubitus atau luka tekan. Nah, untuk penyebab dari luka dekubitus itu sendiri ada 3, yaitu luka tekan yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada gesekan, lalu ada shearing atau gesekan. Nah, untuk luka tekan itu biasanya terjadi karena berkelanjutan tekanan berulang yang lama pada kulit, misalnya pada pasien yang terbaring lama di tempat tidur, tidak bisa bergerak seperti pasien stroke. Lalu gesekan. Nah, mengapa gesekan ini bisa menjadi faktor penyebab dari luka dekubitus? Yaitu karena ketika terjadi gerakan berulang atau gesekan berulang, itu bisa menyebabkan kulit menjadi rusak dan menyebabkan luka. Lalu selanjutnya ada shearing atau geseran. Nah, hal ini bisa terjadi ketika lapisan kulit bergeser dari jaringan di bawahnya. Seringkali saat ketika pasien itu ditarik atau digeser di tempat tidur. Nah, itu bisa terjadinya luka dekubitus. Nah, lalu untuk pasien yang memiliki resiko yang tinggi akan terjadinya luka dekubitus, yaitu biasanya pasien yang mobilitasnya terbatas seperti pasien koma atau pasien stroke. Nah, itu sangat beresiko tinggi mengalami luka dekubitus. Lalu kondisi kesehatan tertentu seperti pada pasien yang mengalami penyakit diabetes, gangguan peredaran darah, atau penyakit kulit. Nah, lalu kelembapan berlebih seperti ketika pasien itu berkeringat berlebih atau urin yang menempel pada kulit dapat membuat kulit lebih rentan terhadap kerusakan. Nah, maka dari itu kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus lebih sering untuk membersihkan pasien agar tidak terjadi kelembapan berlebih. Lalu ada tanda dan gejala dari luka dekubitus itu sendiri. Yang pertama, tingkat awal atau stage 1. Kulit merah dan mungkin terasa hangat ketika disentuh. Lalu mungkin akan terasa keras juga ketika disentuh dan kulit tidak berubah warna saat ditekan. Lalu untuk tingkat 2 atau stage 1 itu terlihat seperti lecet atau borok yang dangkal. Lapisan kulit yang lebih dalam mulai merusak. Lalu tingkat 3 atau stage 3. Kerusakan merambat lebih dalam ke lapisan lemak di bawah kulit. Nah, luka terlihat lebih dalam dan bisa memiliki jaringan mati. Lalu tingkat 4 atau stage 4. Nah, luka sangat dalam, merusak, bisa sampai merusak otot, tendon, bahkan tulang, bisa disertai infeksi. Kemudian ada pencegahan untuk menghindari luka dekubitus pada pasien, yaitu kita bisa mengubah posisi secara berkala. Pastikan untuk mengubah posisi setiap kurang lebih 2 jam sekali untuk pasien yang terbaring di tempat tidur. Lalu menggunakan bahan pelindung, kasur seperti kasur anti dekubitus, bantal khusus, atau pelapis lainnya dapat membantu mengurangi tekanan. Lalu untuk menjaga kebersihan kulit juga, mandi secara teratur dan menjaga kulit tetap kering dan bersih untuk menghindari infeksi atau terjadinya luka dekubitus.
Lalu selanjutnya, mengonsumsi gizi yang seimbang, nutrisi yang cukup, terutama protein dan vitamin, penting untuk membantu proses penyembuhan kulit. Kemudian ada perawatan luka untuk dekubitus. Nah, yang pertama kita bisa pembersihan luka. Kita bersihkan luka dengan larutan pembersih seperti NaCl atau bisa yang lainnya. Lalu pembalut luka. Gunakan perban atau dressing yang sesuai untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari infeksi. Lalu selanjutnya kita bisa memantau secara berkala, cek luka secara rutin untuk melihat apakah ada tanda-tanda dari infeksi seperti nanah atau kemerahan di sekitar luka. Itu saja edukasi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.